Indonesia selama ini dikenal netral. Tapi apa jadinya kalau diam-diam kita mulai berpihak? Pertemuan antara Shafri Syamsuddin dan Pete Hegseth di Pentagon mungkin bukan sekedar diplomasi. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berdiri di tengah, tidak berpihak, tidak ikut dalam blok kekuatan besar dunia. Tapi semua itu mulai dipertanyakan ketika sebuah pertemuan penting terjadi di jantung militer Amerika. Pertemuan antara Shafri Syamsuddin dan Pete Hegseth di Pentagon bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa. Di balik senyum dan jabat tangan, ada kesepakatan yang bisa mengubah arah kebijakan pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Sebuah kemitraan bernama Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kedengarannya formal, terdengar teknis, tapi dalam dunia geopolitik, istilah seperti ini seringkali menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Kerjasama ini mencakup modernisasi militer, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan kerjasama operasional melalui latihan bersama. Indonesia akan terlibat lebih dalam latihan militer seperti Super Garuda Shield, berbagi teknologi, bahkan masuk ke pengembangan sistem pertahanan masa depan seperti drone otonom dan teknologi bawah laut. Di atas kertas ini terlihat seperti peluang emas, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan militer, mempercepat transfer teknologi dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Tapi sejarah dunia jarang sesederhana itu. Setiap kemitraan strategis selalu datang dengan konsekuensi, dan seringkali konsekuensi itu tidak langsung terlihat. Pertanyaannya sekarang, kenyataan Indonesia. Kenapa Amerika memilih untuk memperdalam hubungan militer dengan negara ini? Dan kenapa sekarang? Jawabannya mungkin tidak hanya soal kerjasama bilateral. Indonesia bukan sekedar negara berkembang biasa. Indonesia adalah salah satu titik paling strategis di dunia. Jalur lautnya menjadi urat nadi perdagangan global, posisinya berada di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan letaknya sangat dekat dengan wilayah yang semakin memanas, Laut Cina Selatan. Dalam konteks ini, Indonesia bukan hanya mitra, tapi aset strategis. Dan dalam permainan geopolitik global, aset seperti ini tidak pernah dianggap remeh. Di sisi lain, dunia sedang berubah. Ketegangan antara Amerika dan China semakin meningkat. Persaingan bukan lagi sekedar ekonomi, tapi juga militer dan pengaruh kawasan. Amerika membutuhkan kehadiran yang lebih kuat di Asia Tenggara, bukan hanya melalui pangkalan militer, tapi melalui jaringan kemitraan. Negara-negara yang tidak secara resmi menjadi sekutu, tapi cukup dekat untuk mendukung kepentingan strategis. Dalam skenario ini, Indonesia menjadi kandidat yang hampir sempurna, besar, berpengaruh, dan selama ini dikenal netral. Tapi justru karena netral itulah, pendekatan harus dilakukan secara halus. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini benar-benar tentang membantu Indonesia memperkuat pertahanannya? Atau ini bagian dari strategi yang lebih besar, di mana Indonesia perlahan ditarik masuk ke orbit kekuatan tertentu? Karena dalam banyak kasus sebelumnya, kerjasama militer tidak pernah benar-benar netral. Selalu ada kepentingan, selalu ada arah, dan selalu ada posisi yang pada akhirnya harus diambil. Dan ketika posisi itu sudah diambil, sulit untuk kembali ke titik awal. Bagi Indonesia, tentu ada keuntungan nyata. Teknologi yang lebih maju, pelatihan militer yang lebih profesional, dan akses ke sistem pertahanan modern. Ini adalah lompatan besar yang mungkin sulit dicapai jika berjalan sendiri. Tapi di saat yang sama, ada resiko yang tidak banyak dibicarakan. Ketika hubungan militer semakin dalam, ketergantungan bisa mulai terbentuk. Ketika latihan bersama semakin intens, standar operasional mulai mengikuti pihak lain. Dan ketika kerjasama semakin erat, garis antara mitra dan ketergantungan bisa menjadi kabur. Lebih jauh lagi, langkah ini juga bisa dilihat oleh pihak lain sebagai sinyal. Dalam dunia yang penuh dengan kecurigaan dan kepentingan, setiap kerjasama militer akan selalu dibaca sebagai pernyataan sikap. Dan bagi China, kedekatan antara Indonesia dan Amerika bisa saja dianggap sebagai perubahan arah, bukan lagi netral, tapi mulai condong. Dan jika persepsi ini terbentuk, maka tekanan baik secara ekonomi, politik maupun militer bisa saja mengikuti. Indonesia mungkin tidak ikut dalam konflik, tapi bisa berada tepat di tengah tarik-menarik kekuatan besar. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa negara-negara yang berada di posisi strategis seringkali tidak benar-benar bebas dari pengaruh. Mereka menjadi medan permainan,
tempat di mana kekuatan besar menguji strategi mereka. Dan seringkali keputusan-keputusan besar diambil bukan dalam situasi damai, tapi di tengah tekanan. Dalam konteks ini, kemitraan seperti MDCP bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memperkuat, di sisi lain membuka pintu bagi dinamika yang jauh lebih kompleks. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang ditandatangani di atas kertas, tapi tentang arah yang sedang dibentuk. Apakah Indonesia sedang memperkuat dirinya untuk berdiri lebih mandiri di tengah dunia yang tidak stabil? Atau justru sedang perlahan masuk ke dalam permainan besar yang aturannya ditentukan oleh kekuatan lain? Karena dalam geopolitik, tidak ada langkah yang benar-benar netral. Setiap keputusan adalah sinyal, dan setiap sinyal akan dibaca oleh dunia. Dan ketika ketegangan global semakin meningkat, ketika garis antara damai dan konflik semakin tipis, satu hal menjadi jelas. Indonesia tidak bisa lagi hanya diam di tengah. Cepat atau lambat, posisi harus diambil. Pertanyaannya, apakah kita yang memilih posisi itu? Atau posisi itu yang perlahan memilih kita? Dan jika kita melihat lebih dalam, pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah hubungan internasional. Banyak negara yang awalnya hanya membuka pintu untuk kerjasama teknis, perlahan berubah menjadi bagian dari arsitektur keamanan yang lebih besar. Semuanya dimulai dari hal yang terlihat logis, peningkatan kapasitas, efisiensi militer, dan akses teknologi. Tapi tanpa disadari, arah kebijakan mulai menyesuaikan, doktrin pertahanan mulai berubah, bahkan cara memandang ancaman pun ikut bergeser. Apa yang dulu dianggap sebagai kepentingan nasional murni, bisa perlahan terpengaruh oleh kepentingan mitra yang lebih kuat. Dalam konteks Indonesia, perubahan seperti ini mungkin tidak akan terasa secara langsung. Tidak akan ada deklarasi besar yang mengatakan bahwa Indonesia berpihak. Tidak akan ada pernyataan resmi yang mengubah prinsip bebas aktif. Semua akan berjalan secara bertahap, hampir tidak terlihat. Dimulai dari peningkatan frekuensi latihan bersama, kemudian pertukaran personil, lalu integrasi sistem, hingga pada akhirnya tercipta keterikatan yang sulit dilepaskan. Ini bukan tentang satu keputusan besar, tapi akumulasi dari banyak keputusan kecil yang mengarah ke satu titik yang sama. Sementara itu, dinamika kawasan terus bergerak. Laut Cina Selatan semakin menjadi titik panas dengan klaim wilayah yang saling tumpang tindih dan kehadiran militer yang semakin intens. Jalur pelayaran yang selama ini dianggap aman mulai dipenuhi dengan patroli dan manuver kekuatan besar. Dalam situasi seperti ini, negara-negara di sekitarnya tidak lagi hanya fokus pada pertahanan domestik, tapi juga pada bagaimana mereka diposisikan dalam peta kekuatan global. Dan posisi Indonesia dengan segala potensi dan kerentanannya menjadi semakin penting. Di saat yang sama, perkembangan teknologi militer juga mempercepat perubahan ini. Kerjasama dalam bidang sistem otonom, kecerdasan buatan, dan teknologi bawah laut bukan hanya soal alat, tapi soal data, kontrol, dan interoperabilitas. Ketika sistem mulai terhubung, ketika data mulai dibagi, dan ketika operasi mulai diselaraskan, maka batas kedaulatan dalam konteks militer menjadi semakin kompleks. Siapa yang mengendalikan sistem, siapa yang memiliki akses penuh terhadap data, dan sejauh mana keputusan operasional benar-benar berada di tangan sendiri. Di balik semua itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, persepsi publik. Sebagian mungkin melihat ini sebagai langkah maju, simbol bahwa Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan regional. Tapi sebagian lain bisa melihatnya sebagai awal dari keterikatan yang berisiko. Dan dalam era informasi seperti sekarang, persepsi bisa berkembang menjadi tekanan. Opini publik, baik di dalam negeri maupun di luar, bisa mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan, bahkan bisa membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan ke depan. Lebih jauh lagi, kerjasama seperti ini juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian dalam kebijakan luar negeri. Indonesia selama ini dikenal dengan pendekatan yang fleksibel, mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat pada satu blok tertentu. Tapi ketika hubungan militer dengan satu pihak menjadi semakin dalam, keseimbangan itu bisa mulai terganggu. Negara lain mungkin akan menyesuaikan sikap mereka, baik dengan mendekat, menjaga jarak, atau bahkan meningkatkan tekanan untuk menjaga kepentingan mereka sendiri. Dan di titik inilah, situasinya menjadi semakin kompleks. Karena ini bukan lagi sekedar hubungan dua negara, ini adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, di mana setiap langkah akan beresonansi ke berbagai arah. Keputusan di satu sisi bisa memicu reaksi di sisi lain. Dan dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, reaksi itu bisa datang lebih cepat, lebih luas, dan lebih sulit dikendalikan.
Dalam situasi seperti ini yang menjadi pertaruhan bukan hanya kekuatan militer, tapi juga arah kedaulatan itu sendiri. Karena ketika sebuah negara mulai menyesuaikan sistem, doktrin, dan bahkan pola latihannya dengan pihak luar, maka secara perlahan, cara berpikir strategisnya ikut terbentuk oleh pengaruh tersebut. Bukan berarti kendali hilang sepenuhnya, tapi ruang untuk mengambil keputusan yang benar-benar independen bisa menyempit. Dan ini adalah proses yang seringkali tidak terasa, sampai suatu titik di mana pilihan yang tersedia sudah tidak lagi sebanyak sebelumnya. Di sisi lain, ada dimensi ekonomi dan industri yang juga ikut bergerak. Kerjasama pertahanan jarang berdiri sendiri, biasanya diikuti dengan kontrak pengadaan, investasi industri militer, hingga keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam rantai pasok. Ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Tapi di saat yang sama, juga membuka kemungkinan dominasi dari pihak luar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih luas. Apakah Indonesia akan menjadi produsen yang mandiri atau justru pasar yang bergantung? Ketika alutsista, sistem, dan teknologi mulai berasal dari sumber yang sama, fleksibilitas strategis bisa ikut terpengaruh. Dalam kondisi tertentu, keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan militer bisa saja dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dalam situasi konflik regional, apakah semua sistem bisa dioperasikan secara penuh tanpa batasan? Apakah ada ketergantungan pada dukungan teknis atau logistik dari luar? Dan jika ada, sejauh mana itu mempengaruhi kebebasan dalam mengambil keputusan? Di tingkat yang lebih halus, ada juga persoalan narasi dan framing global. Dunia internasional tidak hanya bergerak dengan kekuatan militer, tapi juga dengan persepsi. Negara yang terlihat semakin dekat dengan satu kekuatan besar akan secara otomatis ditempatkan dalam kategori tertentu oleh pihak lain. Label ini mungkin tidak resmi, tapi dampaknya nyata. Bisa mempengaruhi hubungan dagang, kerjasama regional, hingga posisi dalam forum internasional. Indonesia yang selama ini memainkan perang sebagai jembatan bisa saja mulai dilihat sebagai bagian dari salah satu sisi. Semua ini terjadi di tengah perubahan besar dalam tatanan global. Dunia tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh satu kekuatan, tapi bergerak menuju sistem multipolar, di mana beberapa kekuatan besar saling bersaing dan membentuk pengaruhnya masing-masing. Dalam sistem seperti ini, negara-negara di posisi strategis seperti Indonesia menjadi semakin penting, tapi juga semakin rentan terhadap tekanan. Karena setiap pihak ingin memastikan bahwa wilayah-wilayah kunci tidak jatuh ke pengaruh rivalnya. Dan disinilah kompleksitas itu mencapai puncaknya. Indonesia berada di persimpangan antara peluang dan risiko, antara penguatan dan keterikatan, antara kemandirian dan pengaruh. Tidak ada jawaban yang benar-benar hitam atau putih. Setiap langkah membawa konsekuensi. Setiap keputusan membuka kemungkinan baru sekaligus menutup pilihan lain. Dan dalam kondisi seperti ini, yang paling menentukan bukan hanya apa yang dilakukan, tapi bagaimana memahami arah dari setiap langkah tersebut.